Ya, Sri Mulyani resmi mengetok aturan baru, platform e-commerce kini wajib pungut PPh dari para merchant. Tujuannya jelas, optimalisasi penerimaan negara. Tapi apakah siap dijalankan tanpa bikin heboh? DPR mengingatkan agar kebijakan ini tak datang mendadak. Sementara pakar UMKM mengingatkan potensi beban baru bagi pelaku usaha kecil. Di sisi lain, pengamat memperkirakan negara bisa kantongi 10 triliun rupiah dari skema ini. Langsung saja kita bahas polemik, peluang hingga proyeksi untung rugi pajak e-commerce. Kita bedah tuntas dalam pajak e-commerce. Siapa untung, siapa buntung? Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menerbitkan peraturan yang mengharuskan pengusaha e-commerce ini memungut pajak penghasilan para pedagang online atau merchantnya. Aturan ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut, penyetor, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh pedagang dalam negeri dan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam PMK disebutkan bahwa ketentuan ini terbit untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan administrasi. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, ini perlu disusun pengaturan terhadap penunjukan pihak lain yang merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut pajak penghasilan. Ini kita baca sama-sama ya, ini aturan e-commerce wajib pungut PPh merchant dari PMK nomor 37 tahun 2025. Jadi aturan ini mengatur tata cara pungut, setor dan juga lapor PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui sistem elektronik. Dalam PMK ini juga disebutkan ya bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce akan disebut sebagai pihak lain dan akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPh yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Kriteria pedagang dalam negeri yang akan dipungut PPh-nya oleh e-commerce itu baik berupa orang pribadi atau orang yang atau badan orang atau yang rekening keuangan sejenis dan bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia, termasuk pedagang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau jasa melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam hal pedagang dalam negeri, ini memiliki peredaran bruto pada tahun pajak berjalan sampai dengan 500 juta rupiah. Harus menyampaikan informasi NPWP atau NIK-nya, serta alamat korespondensi. Selanjutnya pemungutan PPh yang harus dilakukan ialah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik berupa PPh pasal 22. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ini sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima oleh atau diperoleh pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sri Mulyani juga menerapkan ketentuan sanksi bila pihak lain atau e-commerce tidak melakukan ketentuan pemungutan PPh pedagang online-nya. Penerapan ketentuan PMK ini akan mulai berlaku secara efektif pada 1 bulan setelah pihak lain ditunjuk oleh Menkyu. Lantas bagaimana respons dari DPR terhadap pungutan pajak merchant di e-commerce ini? Kita lihat seperti apa. Ini ada Pak Misbakun ya. Jadi DPR meminta pemerintah untuk tidak memberi efek kejut ke masyarakat saat ingin menerbitkan ketentuan tentang keharusan platform e-commerce memungut pajak atas pendapatan hasil penjualan secara daring para pelapak atau merchant. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan sebelum aturan itu resmi terbit dan berlaku, seharusnya pemerintah harus duduk bersama dengan dunia usaha yang akan menjadi subjek pajaknya untuk membahas konsep pemajakan secara detail. Kita lihat nih, kata Pak Misbakun, pemerintah harus komunikatif ya. Kuncinya di sini, komunikatif, agar rakyat tak terkaget-kaget dan juga libatkan asosiasi sejak awal. Jadi Misbakun mengatakan masyarakat dan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk diberi pemahaman itu karena memang pemerintah yang membutuhkan dana dari pajak untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan juga berjalannya roda pemerintahan. Tapi Misbakun mengingatkan pula supaya masyarakat juga harus ingat nih bahwa kewajiban membayar pajak itu juga adalah kewajiban siapapun tanpa kecuali. Begitu masyarakat membeli sesuatu,
Ada kewajiban untuk membayar PPN 11% dan untuk barang mewah tarifnya 12%. Penghasilan pengusaha atau merchant dari hasil transaksi penjualan itu pun juga menjadi objek pajak. Jadi dengan adanya aturan baru ini juga, pakar UMKM juga angkat bicara. Seperti apa pernyataan dari, kita lihat pakar UMKM ya, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sekaligus pakar UMKM Dewi Mesari mengatakan, kebijakan pajak digital sebaiknya dievaluasi lebih seksama serta diselaraskan dengan ekosistem potongan biaya platform yang sudah cukup memberatkan pelaku usaha kecil. Nih kata Dewi Mesari, usaha mikro dengan omset di bawah 500 juta seharusnya tetap bebas pajak ya. Jadi jangan bebani yang baru memulai usaha. Nah, Dewi pun menjelaskan nih bahwa pemungutan pajak ini bisa mendorong penjual berpindah ke platform informal seperti WhatsApp. Pasalnya aplikasi pesan singkat tergolong sebagai aplikasi komunikasi pesan instan. Datanya tidak bisa diakses oleh pemerintah karena dienskripsi dari ujung ke ujung atau end-to-end. Hal tersebut dapat menghambat pemerintah dalam mengumpulkan data agregat sebagai perumusan kebijakan. Nah, ternyata negara bisa kantongi 10 triliun rupiah per tahunnya loh dari pajak merchant ini. Seperti apa ya? Kita lihat. Ini kalau kita lihat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan aturan baru terkait rencana pemungutan pajak para merchant dalam platform marketplace. Rencana ini dapat diperkirakan meningkatkan penerimaan pajak digital negara hingga 10 triliun rupiah per tahun. Pasalnya nilai transaksi melalui platform e-commerce terus meningkat dan menyimpan potensi penerimaan pajak yang belum sepenuhnya tergarap. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai tren konsumen Indonesia dari offline melalui platform marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia ini sangatlah besar. Ini kalau kata Raden Agus Suparman ya, transaksi marketplace bisa tembus 1.000 triliun rupiah di 2025 dan tentu saja potensi pajaknya jelas sangat besar begitu ya. Menurut Raden, besarnya nilai transaksi tersebut menciptakan ruang fiskal baru jika Direktorat Jenderal Pajak mulai memungut PPh atas penjualan yang terjadi di marketplace. Jika tarif pungutan 1% saja, ini maka tambahan penerimaan pajak sekitar 10 triliun rupiah setahun. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Tax Analysis Fajri Akbar menyebut bahwa potensi penerimaan dari sektor digital sangat besar juga begitu ya. Nah, di samping potensi penerimaan, kebijakan ini juga dapat meningkatkan kepatuhan dan juga keadilan pajak. Dengan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh, pelaku UMKM yang selama ini belum patuh dalam kewajiban perpajakannya juga bisa teridentifikasi. Lalu bagaimana sih penjelasan Direktorat Jenderal Pajak soal pajak merchant ini? Ya, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli menjelaskan bahwa kebijakan ini hanya mengubah mekanisme pembayaran pajak dari yang sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh pedagang menjadi sistem pemungutan otomatis oleh marketplace. Jadi menurut Rosmauli ini ketentuan pada dasarnya mengatur pergeseran dari mekanisme pembayaran pajak penghasilan secara mandiri oleh pedagang online menjadi sistem pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk. Ini kata Rosmauli ya. Justru sebenarnya dimudahkan, pajak dipungut otomatis lewat platform tempat pedagang berjualan. Rosmauli pun menambahkan, perlu dipahami bahwa pada prinsipnya pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online. Ia pun menegaskan bahwa UMKM orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta rupiah tetap tidak dipungut pajak. Ketentuan ini juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan penutupan celah shadow economy, khususnya dari pedagang online yang belum menjalankan kewajiban perpajakan baik karena kurangnya pemahaman maupun keengganan menghadapi proses administratif yang dianggap rumit. Ya, pajak e-commerce ini digadang demi keadilan dan kesederhanaan, tapi faktanya yang sederhana baru narasinya aja. Sementara di lapangan UMKM kewalahan, pedagang kecil juga terpinggirkan. Negara tentu punya hak ya mengejar penerimaan, tapi dalam mengejar triliunan dengan sampai rakyat justru lebih dulu kehilangan pegangan. Karena pungutan yang adil bukan cuma soal angka, tapi juga soal keberpihakan dan kemampuan mendengar suara dari bawah.